Ya, masalah kita apa? Saya sarankan disemprotkan itu air 1 liter ya, MIP cintanya diambil 2 gram dilarutkan dengan air 1 liter. Kalau mau dimix lah, nanti Mister Topnya teman-teman sediakan air 1 liter dikasih segitu untuk pertama kali 1/4 mili. Lalu air masing-masing 1 liter dicampur. Jadi 2 liter. Seperti itu teman-teman. Ya. Jadi saya sarankan kalau teman-teman aku baru menggunakan ini, gunakan dosis terendah. Dosis terendah bisa kita lihat dari panduan produk. Setiap produk itu kan ada aturan pakainya. Ya, teman-teman bisa gunakan setengahnya dulu. Nanti lihat reaksinya. Seperti itu teman-teman. Jangan langsung dosis produk itu jangan. Ini untuk tanaman anggur loh ya. Tanaman anggur itu berbeda dengan tanaman yang lain. Ini ilmu yang sangat bermanfaat cara penggunaannya. Anggurku nggak subur, daunnya banyak kering, ada ulat gede-gede, warna coklat, padahal udah 4 pohon. Gunakan MIP Cinta. Penyemprotan ya. Penyemprotan ini untuk menangani hama. Kalau masalah pertumbuhan, Bunda gunakan pupuk etalase 1. Ya. Kalau untuk masalah pertumbuhan gunakan pupuk etalase 1 Bunda. Saya insya Allah nanti pertumbuhan selama 1 bulan setelah dipupuk, kalau masalahnya nggak berat ya, itu langsung ngacir. Kalau masalahnya berat, biasanya 1 bulan masih fokus pada perakaran. Ya, karena kemungkinan kemarin perakarannya pada gosong, pada busuk dan lain sebagainya. Jadi tanaman biasanya 15 hari itu fokus pada perakaran. Jadi pemupukan itu nanti reaksinya kalau sudah 1 bulan paling agak nongol. Nanti digunakan lagi itu langsung seperti itu ya. Jadi tergantung kerusakan pada tanaman. Ya, jadi ya buat Bunda Lina ya, siapa tahu Bunda Lina baru masuk di lab saya ya. Ya, silakan gunakan pupuk pertumbuhan untuk memperbaiki pertumbuhan, gunakan MIP Cinta untuk menangani masalah-masalah hama tersebut. Seperti ulat, ini banyak banget itu belalang dan sebagainya. Cara mupuknya gimana Mas etalase 1 ya? Cara memupuknya Bunda, itu tanaman kelihatannya sudah usianya beberapa bulan. Berarti 1 paket isinya 4 picis, ambil 1 picis, dilarutkan dengan air 8 liter atau 7 liter, lalu kocorkan pada tanaman. Insya Allah nanti pertumbuhannya bagus. Ya, kalau tanamannya sekarang itu tunasnya sudah aktif, nanti dikasih pupuk, penyerapan nutrisi udah langsung cepat naik. Ya, 1 minggu sudah terlihat reaksi tunasnya. Dan jangan lupa biar nggak pada dimakan tunasnya sama hama, lakukan penyemprotan MIP Cinta Bunda. Ya. Di setiap pupuk saya itu ada panduan Bunda, nggak usah bingung ya. Di setiap pupuk saya itu ada panduan. Setengah hari teman-teman, setengah hari, kadang sampai sehari itu kuat dulu ya. Karena live-nya itu live hiburan. Jadi kalau live begini itu kita cuapek teman-teman. Tahu sendiri kan, dari tadi saya ngocos terus. Tangannya sudah setahun masih tapi nggak berkembang. Iya, gunakan pupuk itu nanti pertumbuhannya langsung bagus Bunda. Coba saya tak kepengen mengoreksi media tanam. Mbak Lina kemarin menggunakan media tanamnya apa? Ya, Mbak Lina kemarin menggunakan media tanamnya apa? Bang, saya baru beli bibit anggur, apa yang harus saya lakukan? Ya, kalau bibitnya sudah datang, silakan ditaruh di tempat teduh dulu. Ya, terima kasih Bang Zoy, berkah selalu. Ya, ya telah menyayangiku. Ya, abang ini udah lama nggak kelihatan. Ya, jadi buat teman-teman kalau mau, ini tadi saya bahas apa yo? Ini pertanyaan apa tadi ya? Ya, untuk menangani bibit. Bibit datang dibuka pelan-pelan, lalu dikasih anjir, diberdirikan itu tanaman biar kalau tanamannya panjang biar tidak melengkung. Terus lakukan penambahan media tanam dengan sekam bakar saja, jangan media-media tanam yang aneh-aneh. Lalu lakukan penyiraman, ditaruh di tempat yang teduh. Kurang tahu Mas, suami yang nanam. Nanti nanya sama suaminya. Ya, nanti nanya, Mbak Indah ada di mana? Mbak Indah ada di mana? Ya. Nanti media tanam ini juga penting sekali. Faktor kedua membuat tanaman ini bagus. Karena tanaman anggur ini berbeda dengan tanaman lain. Jangan sampai media tanam cabai, media tanam melon, media tanam itu dicampur dengan media tanam Tangerang, deket banyak sekali tuh teman-teman dari Tangerang. Mbak Lina silakan berteman-teman di sini, itu Tangerang banyak itu. Ya, produk saya, konveksi saya juga terlaris di daerah Tangerang teman-teman. Ya, terlaris di daerah Tangerang itu.
produk-produk konveksi saya. Itu kalau teman-teman tahu orang Comal yang muter-muter itu tetangga saya semua itu. Minta anggurnya yang di belakangmu. Ah, Febrian baru masuk aja langsung tinggi nggak nyampe. Mohon izin bertanya, awal pemupukan dari kapan? Apa dari awal tanam? Apa udah usia beberapa bulan? Ya, kalau saya terus terang, habis pindah tanam itu saya langsung pupuk. Kalau saya loh ya. Jadi teman-teman saya sarankan, karena teman-teman ini masih belum profesional, saya sarankan setelah 1 minggu pindah tanam saja. Setelah 1 minggu pindah tanam baru dipupuk, yaitu menggunakan pupuk pertumbuhan saya. Ya, kalau teman-teman secara jujur, saya habis pindah tanam langsung saya pupuk. Ya, karena media tanam saya ini media tanam tidak terlalu bernutrisi. Ya, saya gunakan media tanam stabil untuk menjaga perakaran itu biar tidak busuk. Jadi nutrisinya saya masukkan dengan pupuk. Bang mau tanya, anggur saya dipupuk pertumbuhan tetapi yang keluar tunas batang primer, pucuknya nggak keluar. Batang pertumbuhan tetapi yang keluar tunas batang primer, pucuknya nggak keluar. Oh, berarti primer yang keluar. Nah, ini karena terjadi stagnan yang sangat lama. Saran saya nanti dilakukan pemangkasan saja, rawat yang paling ujung. Itu seperti edukasi di video saya kemarin. Ya, ini banyak sekali teman-teman yang kemarin tanamannya nggak mau tumbuh, setelah dipupuk pertumbuhan dari saya, kanan kiri langsung batnya pada pecah. Karena pupuk saya ini fosfatnya juga bagus untuk mendorong terjadinya seperti itu. Jadi ini berarti tanaman kondisinya bagus, subur. Tetapi caranya gimana kalau kondisi seperti itu? Dipotong saja, ujung dipotong, lanjutkan pada tunas yang tadinya tumbuhnya bagus. Kalau perlu, kalau tunas itu tunas air, mendingan dipotong aja. Kalau tunas air dipotong aja, kita berharap batnya ini loh yang nanti yang kita jadikan lanjutan pertumbuhan. Seperti itu. Bang Al, kalau lagi berbunga boleh disemprot enggak? Kalau bunganya belum mekar nggak apa-apa, tapi kalau lagi lagi mekar nggak boleh. Saya nanam anggur kok sudah 3 bulan daunnya pada kurang baik, banyak warna kuning, apa tindakannya? Gunakan pupuk pertumbuhan dari saya abangku, etalase 1. Ya, ini masalahnya media tanamnya dan juga pola pemupukannya. Ya, pola pemupukan itu kalau kita memupuk tanaman harus teman-teman harus paham ya. Ini masalahnya apa? Ya. Kalau dipupuk dari saya itu pupuknya saya cukupkan unsur kalsium nanti untuk memperbaiki media tanam teman-teman, pH-nya. Terima kasih abangku, absennya Bang Riba ya, berkah selalu ya. Abang Yatmo, Bang Yatmo, Sudaryatmo ya. Kemarin menggunakan media tanam apa? Ya, kemarin menggunakan media tanam apa? Ini jangan-jangan media tanamnya terlalu lembab dan juga pola pemupukannya selama ini tanamannya dipupuk apa. Nanti kalau teman-teman menggunakan pupuk pertumbuhan dari saya, hasilnya akan beda ya. Tanaman nanti daunnya akan hijau tebal bagus ya. Daripada nunggu punya aku buah, mending minta buahnya Bang. Alah, sini aja lah Bang Rimba ya. Bang Rimba kesini aja nggak apa-apa ya. Wong cepet ya. Bang Rimba itu menanam sudah berapa lama kok nggak berbuah? Pohon anggur saya selesai berbuah, untuk membuahkan anggur lagi pakai pupuk apa Bang Al? Gunakan etalase 2 Mbak Ayu. Ya, gunakan etalase 2. Pruning pembuahan taldon buat bat berapa Bang Al? Saya sarankan di 70 cm lebih abangku. Jadi tersiernya kan panjangkan sepanjang 1,5 meter. Lalu kita hentikan di situ. Jadi pertumbuhannya itu ditahan di situ-situ, keluar tunas lagi, potes lagi, keluar tanas lagi, potes lagi, jadi di ujung-ujung itu ya. Dan nanti pemangkasan di 70 cm. Kenapa tidak saya jawab di bat berapa ya? Perhatikan teman-teman, banyak edukasi yang selalu menjawab bat 3, bat 5, bat 6. Itu tidak semua seperti itu ya. Karena apa? Karena belum tentu pertumbuhan tanaman di saya sama di abang itu pasti berbeda. Siapa tahu tanaman abang ini lebih subur. Jadi jarak antara mata tunas itu lebih 20 cm, 20 cm. Jadi panjang. Bisa jadi ya. Ya, bisa jadi untuk tanaman anggur teman-teman
pertumbuhannya stagnan. Hanya sekitar 3 cm, 3 cm, 3 cm pernah mengalami stagnan seperti itu. Jadi untuk patokannya 70 cm abangku. Kang, aku pakai pupuk AB Mix kocor bolehkah dicampur pakai air AC dan disemprot ke daun? Begini teman-teman, ada dosis tertentu. Kalau menggunakan air AC itu aman. Memang saya rekomendasikan, sering saya rekomendasikan antara air AC dengan air hujan. Kalau air AC pH-nya stabil. Kalau air hujan ppm-nya rendah tetapi pH tinggi. Akan tetapi kalau digunakan mengocor dan menyemprot itu dosisnya harus berbeda. Kalau digunakan menyemprot itu dosisnya hanya sekitar 200 ppm. Kalau digunakan memupuk atau mengocor itu dosisnya sekitar 1000 sampai 1500 ppm. Seperti itu abang. Jadi jangan sampai sebagian dikocor, sebagian disemprot. Kalau tersier cuma 1 meter, boleh nggak bang? Saran saya dipanjangin dulu lah, biar lumayan. Ini karena apa? Karena faktor tempat. Ini nggak ada 1 meter 70 cm teman-teman. Tapi kalau memang faktor tempat, bisanya segitu ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Nanti kan kita masih bisa pembuahan sekitar di 70 cm. Bang Al, saya sudah coklat etalase check out etalase 1 seminggu sekali yang pupuknya. Iya betul lah bangku ya Bang Yatmo, 1 minggu sekali. Nanti Bang Yatmo akan mendapatkan wah pertumbuhan bagus sekali. Tempatnya terbatas. Iya tempatnya terbatas, berarti seperti yang di atas ini. Ini hanya 70 cm mentok teman-teman, 75 cm mentok karena lebarnya itu 1,5 meter dengan sistem para-para. Makanya saya pilih yaitu varian Jupiter. Kalau varian Jupiter itu sekitar 25 cm sekunder itu dipangkas juga keluar buah. Maka kita harus sesuaikan. ppm itu apa? Kepekatan pupuk yang ada di air yang kita gunakan. Jadi kalau teman-teman menggunakan alat TDS meter, ini biasanya digunakan untuk hidroponik ya. Jadi rendah dan tingginya pupuk itu tergantung pelarutannya. Kalau airnya seandainya abang menggunakan air 2 liter dikasih NPK itu 1 sendok, itu tinggi. Itu bisa mencapai sekitar 5000 ppm. Itu kalau dikocorkan ke tanaman anggur bisa langsung modar. Nah, untuk menghindari hal itu berarti airnya ditambahin, dijadikan air 10 liter. Nah, itu sekitar rendah. Merek TDS bebas. Di saya ada teman-teman. Oh iya bang, cara pupuk etalase 1 berapa minggu sekali? 1 minggu sekali. Pemupukan itu ya teman-teman, semua tanaman pemupukan itu 1 minggu sekali yang bagus. Tetapi kalau teman-teman kepengen irit 10 hari sekali. Ya karena masa 10 hari itu pupuk sudah habis. Stok nutrisi di media tanam kita itu sudah mulai habis dari pupuk yang kita berikan. Jadi kenapa diambil 7 hari? 7 hari itu biar tanaman mempunyai tabungan, tanaman mempunyai penyimpanan gitu loh. Ya, jangan sampai kita mencari uang kalau uang kita sudah habis teman-teman. Sampai seperti itu. Menunggu uang habis baru nyari repot. Paling enggak teman-teman masih punya tandon lah di rumah. Seperti itu loh, ya, secara logika gampangnya. Bang Al, saya nanam yang penyangganya vertikal. Bagus enggak untuk pertumbuhannya? Bebas, bagus. Yang penting sinar matahari. ppm yang normal berapa ya Bang Al? Kalau untuk tanaman anggur, kalau saya ya teman-teman, kurang dari 3000 ppm. Ya, kurang dari 3000 ppm. Kalau nanti 4000 ke atas itu bahaya. Makanya di pupuk saya air itu penting ya, pelarutan pupuk itu penting. Untuk pupuk pertumbuhan, kalau baru pindah tanam saya sarankan dilarutkan dengan air 10 liter. Itu hanya sekitar 1500 ppm. Nah, itu aman untuk tanaman-tanaman yang baru pindah tanam, itu aman. Ya, yang penting kurang dari 2000. Ya, nanti kalau sudah tanaman dewasa itu dilarutkan dengan air 7 liter itu sekitar 3000 ppm. Ya, jadi pelarutan pupuk ini penting. Jangan sampai teman-teman overdosis karena apa? Karena menggunakan air yang terlalu sedikit. Karena kalau airnya terlalu sedikit nanti tinggi kandungan ppm-nya. Kalau jambu luar yang bagus, dalamnya busuk, itu karena tersenang ulat lalat buah. Ya Bunda, jadi mempunyai yaitu petrogenol dipasang di kejauhan, dan kalau jambu harus wajib dibungkus. Ya, biar apa? Biar tidak dientup.
biar tidak untuk lalat buah. Itu serangan lalat buah ya. Jadi teman-teman kalau kepengen aman, masih kecil langsung dibungkus dan gunakan. Mas, air rendaman kohe bagus enggak? Bagus, tetapi dosisnya harus 1:10 ya. Pupuknya apa? Pupuknya kalau untuk tanaman sama, hampir sama. Pupuk pertumbuhan itu juga bisa untuk tanaman lain, untuk pupuk pembuahan juga bisa untuk tanaman lain. Dan untuk masalah ini nanti di video saya ada Bunda, petrogenol ada. Itu jebakan lalat buah supaya mengalihkan perhatian lalat buah tidak mendekati tanaman buah kita. Dan nggak saya masukkan ya Bunda. Aku kakak udah lihat video-video saya aja ada Bunda. Ya, itu murah kok. Satu botol itu hanya harganya 7.500. Satu botol harganya 7.500. Siapa tahu nanti Bunda mau dibarengin. Masuk aja Bunda. Masuk, tekan foto profil saya, klik ya. Nanti terus tekan fotonya lagi, klik. Di situ ada gambar tas warna merah. Silahkan diklik saja, itu produk-produk saya. Ya, seperti itu. Untuk satu pohon berapa sendok pupuk MKP KNO3 putih Bang? Air berapa liter? Kalau di pupuk saya itu nggak usah menggunakan takaran-takaran seperti itu. Jadi teman-teman tinggal kocorkan saja. Ya, teman-teman tinggal kocorkan saja. Jadi seperti kita menyeduh kopi. Ya, yang saya sematkan di produk ini, pupuk gambar-gambar ini itu adalah bahannya. Ya, bahannya. Ya, ini bahannya. Bahannya dari ini. Untuk racikan sudah saya buat. Contohnya ini etalase 2. Bang Al, pakai pupuknya sampean terus tanamannya sambil dispray ekoenzim boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Ekoenzim yang penting dosisnya benar. Ini termasuk bakterisida. Bakterisida yaitu kita pengganti ya. Pengganti inilah. Ini juga termasuk pupuk ekoenzim, termasuk tinggi unsur kalium. Bagus untuk membuat tanaman itu nanti proses pembuahannya aman. Ya, seperti itu. Ini proses bakterisida adalah ekoenzim, menggunakan 2 buah yang segar kita fermentasi selama berapa? 90 hari. Lama teman-teman.